Tapi, kalau kita bisa membaca pesan tersembunyi di balik kata-katanya, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah pertama kali Ganjar memberi isyarat, terutama pada PDIP, bahwa dia bersedia maju dan mungkin dia akan mempertimbangkan kemungkinan maju tanpa dukungan PDIP. Katakanlah misalnya tafsir yang mengatakan kecenderungan statement teman-teman PDI Perjuangan lebih menguat ke Mbak Puan, sementara Mbak Puan sendiri memiliki elektabilitas bisa dikatakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Mas Ganjar ataupun jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDI Perjuangan sendiri. Kan pertanyaannya kemudian adalah apakah ketika diidentikan dengan capres yang lebih rendah itu bisa jadi beban elektoral atau tidak, dan apakah itu yang menyebabkan penurunan elektabilitas dari PDI Perjuangan? Saya tidak. Yang kita dukung ini adalah sosok seseorang, dan seseorang itu adalah figur Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Dan kami deklarasi ini belum pada fase penentuan calon, kan gitu Mbak. Jadi kami anggap ini tidak menyalahi aturan karena kita bukan dari partai atau bukan dari elit partai yang mendeklarasikan. Kita hanya dari sekumpulan warga masyarakat atau aparat desa yang memang membanggakan sosok beliau Pak Ganjar untuk menjadi pemimpin di Indonesia di 2004-2009. PDIP dukung Puan Maharani, pengamat mengatakan secara moral Ganjar harus keluar dari PDIP. Ganjar Pranowo telah bersikap bahwa dirinya siap maju dalam Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah wawancara yang dilakukan di salah satu stasiun TV swasta beberapa waktu lalu. Bukan tanpa sebab elektabilitas kader PDIP itu hampir merajai posisi tertinggi dalam berbagai lembaga survei politik. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita nggak siap? Ujar Ganjar. Menurutnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang tokoh politik untuk siap diusung sebagai calon presiden, apalagi jika dipilih oleh pihak partai tentunya adalah kader berkualitas terbaik. Meski telah menyatakan siap, namun PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung sejauh ini masih bungkam. Mereka masih belum menunjukkan manuver politik terkait calon presiden pilihannya. Situasi ini diperkuat dengan sikap PDIP yang disebut-sebut ingin mencalonkan sang anak emas, Puan Maharani, putri dari Megawati Soekarno Putri. Bahkan diduga sosok Puan telah mendapat dukungan dari partai berlambang banteng itu. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan persiapan Ganjar untuk maju pada Pilpres 2024 tentunya akan berdampak pada PDIP yang masih saja belum bergeming. Ia bahkan kemudian menyarankan supaya Ganjar tinggalkan PDIP apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024 meskipun tindakan itu dilakukan bukan atas dasar keputusan Megawati. Apalagi Jamiluddin memandang bahwa keputusan Ganjar itu adalah bentuk ungkapan menentang keputusan PDIP karena keputusan PDIP dalam menentukan calon presiden dari PDIP berada di tangan Megawati. Namun jika Ganjar tidak keluar dari PDIP pun menurut Jamiluddin, bukan tidak mungkin Megawati akan memberi sanksi tegas pada Ganjar. Kemungkinan terberatnya bahkan bisa memecat Ganjar karena mendahului keputusan Megawati. Di sisi lain, saran agar Ganjar keluar dari PDIP bisa jadi adalah hal yang menguntungkan, karena situasi seperti ini bisa membuat partai-partai lain berani mengambil alih Ganjar, sebab dia sudah bukan lagi kader dari partai penguasaan seperti PDIP. Terakhir, Jamiluddin juga menilai pernyataan Ganjar bisa jadi adalah bentuk pancingan agar ia dipecat dari PDIP, dan apabila pancingan tersebut berhasil maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kadernya dan Ganjar berlabuh ke partai lain. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku siap dapat sanksi terkait keputusannya mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagai calon presiden 2024, Rudi mengaku tak masalah jika ada sanksi. Menurut dia, keputusannya mendukung Ganjar lantaran yang bersangkutan merupakan sesama kader PDIP, apalagi Ganjar merupakan petugas partai PDIP yang ditugasi menjadi Gubernur Jawa Tengah. Namun terkait keputusan Capres, ia menyerahkan semua keputusan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Saat disinggung mengenai sanksi yang bakal diterimanya, ia mengaku belum tahu, namun ex-wali kota Solo itu mengungkapkan, selama jadi kader PDIP dirinya loyal terhadap kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Ia mengaku belum pernah menerima sanksi maupun hukuman dari partai,
Dia menyinggung terkait dukungannya kepada Ganjar sebagai capres yang dilakukannya selama ini. Menurut dia, sikap politiknya itu bukan tindakan pelanggaran partai. Rudi mengaku saat rapat DPD PDIP Jawa Tengah,